Selamat datang di YouTube channel QHSSE Indonesia. Dengan saya, Salman Alfarisi. Kali ini kita akan membahas tentang Hazard Tracking System. Jadi, mempelajari tentang bagaimana kita men-trace satu sistem ketika terjadi kegagalan gitu ya. Nah, kita akan menemukan sumber bahayanya itu ada di mana gitu. Ini sangat berfungsi ketika kita melakukan proses accident investigation atau investigasi kecelakaan kerja gitu. Ini sangat berguna sekali. Baik, lanjut ya. Nah, masih ingat ya, di dalam proses pelatihan kita ini kita ada 5 aspek yang kita pelajari. Yang pertama, membangun sistem safety perusahaan. Bagaimana caranya gitu ya, itu ada di video pertama. Lalu video kedua tentang 8 langkah sistem safety proses. Nah, yang ketiga itu ada sistem safety standard, dan keempat itu ada sistem safety principle. Yang terakhir, hazard tracking system. Nah, padahal kita sudah mempelajari ini di video pertama, di membangun sistem safety perusahaan itu ada hazard tracking systemnya gitu. Tapi kali ini kita akan membahas lebih detail tentang hazard tracking system. Ingat ya, teman-teman, ketika bicara tentang hazard tracking system ada 2 yang kita perhatikan, yaitu safety risk management dan safety assurance. Gitu. Kalau safety risk management ini dia akan mendeskripsikan sebuah sistem, tapi kalau safety assurance ini akan memonitoring sebuah sistem, gitu. Nah, kalau sistem sudah dideskripsikan, maka akan ada yang namanya hazard identification, gitu. Nah, kalau udah selesai diidentifikasi, akan dilakukan proses assessment, pengujian resiko, uji resiko, baru ada yang namanya safety control. Nah, kalau di assurance ini ada yang namanya bagaimana cara memonitoringnya lewat data akuisisi gitu. Nah, terus setelah data akuisisi baru didapatkan sistem assessmentnya bagaimana dan dilakukan corrective actionnya seperti apa gitu. Nah, apa hubungannya antara safety assurance sama safety risk management? Nah, ketika dalam proses sistem assessment itu ada ditemukan potensi bahaya, itu dilakukan proses identifikasi bahayanya. Nah, itu hubungan antara safety risk management dan safety assurance tadi, gitu ya. Oke. Ingat functional safety life cycle. Yang lihat ya siklusnya ya. Pertama risk assessment, terus fungsi dari requirement-nya, terus mitigasi desain dan verifikasinya, terus instalasi dan validasinya, baru manage change dan improve-nya seperti apa. Nah, ini untuk safety system di sebuah perusahaan, standarnya dan guideline-nya gitu. Ini pasti akan siklusnya seperti ini gitu. Nah, bagaimana proses hazard trackingnya ya? Dimulai dari hazard identification, terus ke hazard risk assessment, ke hazard risk control, ke hazard risk verification, gitu. Baru ini masing-masing kita bisa track yang mana sih letaknya, di mana sih kita yang tidak kita lakukan gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Apa sih bedanya antara hazard analysis dan risk assessment gitu? Kalau hazard analysis itu safety function requirement, tapi kalau risk assessment itu untuk safety integrity requirement. Itu perbedaannya. Nah, ingat di sini akar pembentukannya adalah kan safety culture ya, tapi safety culture itu terbentuk karena adanya safety policy gitu. Oke, nah safety policy itu kan pada video sebelumnya di sistem safety standard dijelaskan bahwasanya safety policy itu terbangun menjadi terdiri dari tiga pembangun gitu ya. Nah, seperti ini ada safety assurance gitu, terus dari gitu ada buat regulatory compliance gitu. Nah, ada sistem, ada safety training dan edukasi, ada safety communication. Nah, ini
dibuatlah siklus, apa namanya, dibuatlah jalur, oh dari mana kemana 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 gitu, seperti itu ya teman-teman, yang berujung nanti pada regulatory compliance atau kepatuhan gitu. Dimulai dari hazard identification, lari ke risk assessment, sistem safety tools, terus safety training dan education gitu, seperti itu, bolak-balik lurusnya itu begitu. Oke. Nah, begitu juga nih hazard tracking system. Pertama ya kita harus mengetahui dulu what are the hazards. Apa sih sumber bahayanya? Ingat, sumber bahaya ya, bukan potensi bahaya. Beda antara sumber bahaya dan potensi bahaya gitu. Nah, terus baru ke what can go wrong. Apa sih yang bisa terjadi? Apa sih yang bisa nantinya bisa menimbulkan bahaya gitu. Terus what are the potential consequences? Apa sih konsekuensi yang potensial yang dapat terjadi gitu ya. Terus di selanjutnya, how likely is it to happen? Seberapa sering bakalan bisa terjadi gitu. Yang seperti itu. Lalu yang terakhir, pertanyaan terakhirnya adalah apakah resiko ini bisa ditoleran atau tidak gitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dari proses hazard evaluation sampai ke risk analysis dan risk assessment-nya gitu. Oke, proses trackingnya itu seperti itu.